Ya. Jadi kalau bekerjanya hanya untuk tambah tabungan lagi, cek saldo, bandingkan dengan teman-teman, tapi dari apa yang dikumpulkan tidak membuat Anda lebih baik. Ya, yang paling bahaya tuh gini, pas sakit carinya obat generik. Padahal kayaknya minta ampun gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa ada sifat dunia yang menguasai. Pada diri pribadi pun bersifat masih kikir. Nah ini ya, ini yang berbahaya ini. Ya, kalau bekerjanya nggak ada masalah, serius dapat nggak ada masalah. Cuma yang dapat ini mengeluarkannya seperti apa? Kalau hanya mengumpulkan, hanya pamer, hanya untuk update, dia mau menyampaikan dengan pamernya, pakai hukum dunia, nggak bisa disalahkan dalam konteks dunia. Walaupun secara moral dalam hukum agama ini tidak dibenarkan. Jelas nggak sampai sini? Ya, sekarang saya tanya, ada nggak orang misalnya OKB misalnya, orang kaya baru gitu. Nah, baru kaya langsung pasang status, ada yang begitu? Ya, dapat mobil baru pasang status, ada yang begitu? Nah, ini biasanya semakin banyak dilakukan terjebak dengan hukum dunia. Tugas kita mendoakan, bukan mencela. Oh, pasti si itu tuh. Bukan ya. Jangan seperti itu. Ya, tugas kita mendoakan kembali dan sehingga dengan doa itu mudah-mudahan sampai kepada jiwanya untuk bisa berubah. Sehingga diarahkan pada yang lebih baik. Tapi maksud saya begini, kalau ada di antara yang ngaji itu terpedaya dengan sistem seperti ini, dia bekerja, tambah lagi, tapi penambahan itu alhamdulillah tidak membuat kehidupannya lebih baik dan bermanfaat, dia terjebak dalam kehidupan dunia. Pada akhirnya berlaku hukum akhir dunia. Hukum akhirnya? Fana. Dunia itu kan punya dua arti, satu cepat, yang kedua rusak. Cepat, gak terasa, kayaknya baru kemarin kita ngaji ya, sekarang ketemu lagi. Cepat tuh. Ya ketemu teman, kayaknya baru kemarin main sama-sama. Ternyata sekarang udah punya cucu 4 gitu. Ya? Itu dunia tuh. Itu hukum dunia, cepat. Ya, cepat. Yang kedua rusak. Semua dunia itu akan fana, rusak, sifatnya hilang, habis. Kalau bukan kita meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita duluan. Ini saya sering katakan, ini ada gelas nih, menampung air. Airnya habis, didiamkan saja, jangan diapa-apakan. Ini kotor, rusak sendiri. Anda punya handphone, elektronik, simpan aja, nanti rusak sendiri. Sifat semua dunia itu rusak. Ya, di sepanjang kita berada di dunia, tubuh pun gak abadi. Yang ganteng-ganteng akan hilang dengan sendirinya gantengnya. Makanya ibu kalau cari suami ganteng nanti rugi tuh. Ya, baik sama, istri juga demikian, yang perempuan demikian. Semua selama di dunia hukum berlaku. Nah, harta juga begitu. Saat dikumpulkan banyak yang dihitung ini, kalau tidak sadar dengan nah ini poinnya. Kalau tidak sadar dengan ketentuan hidup yang benar, pasti penyesalannya di akhir. Karena semua yang dikumpulkan itu pada akhirnya akan selesai hilang. Minimal manusia yang meninggalkan apa yang dikumpulkan dari dunia ini. Terkumpul 100 triliun, hartanya kumpul, manusianya kan meninggal juga. Ya kan? Selesai ya? Ya pertanyaannya, selama hidup yang kemakan berapa dari sini? Nah ini yang kemudian dikoreksi oleh agama, dituntun oleh Islam. Tidak salah. Kalau bisa jangan 100 triliun, nanggung 1000 triliun, 2000 triliun, 3000 triliun. Kayak Abdurrahman bin Auf tuh sampai 14.000 triliun. Kalau dihitung dengan kurs sekarang. Sampai 14.000 triliun. Tapi ternyata apa yang dikumpulkan itu membawa keberkahan untuk dunianya plus membawa bekal kebaikan untuk akhiratnya. 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah orang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Hartanya kurang lebih sampai 14.000 triliun. Tapi bisa menggunakannya. Dunianya sejahtera, akhiratnya terjamin. Jelas sampai sini? Ya, nah maka yang paling menentukan itu ini satu niat, yang kedua di sini aspek keberkahan. Dicarinya pakai iman. Maka niatkan yang pertama, upayakan setiap pencarian itu gunakan fungsi imannya untuk mencari ridha Allah. Maka ayatnya akan pindah ke ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, pakai imanmu untuk mencari kebutuhan hidupmu. Nanti aku siapkan kata Allah yang sesuai dengan kadar imanmu. Karena itulah kadang kelihatannya begini.